mau buka, itu seperti dikunci dari dalam. Dikunci dari dalam. Nah, gitu dipaksa dobrak oleh Pak Hendrik dan Pak Joko. Ternyata tidak ada apapun di dalam kamar mayat tadi. Nggak ada. Mereka nggak ngelihat murni juga nggak melihat. Mereka nggak melihat murni, bahkan aura di kamar mayat itu memang berbeda. Beda. Dingin sekali. Padahal nggak ada AC, tapi dingin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mas Damar. Di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Hari ini seperti biasa, Mas Damar akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman horor yang ada di bumi Nusantara ini. Salah satunya di daerah tempat tinggalnya Mas Damar, yaitu masih daerah Medan, Sumatera Utara. Hari ini Mas Damar mau menceritakan kepada kalian tentang seorang yang bernama Murni. Murni adalah seorang perawat yang dia kerja di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Medan Labuhan. Begini awal ceritanya. Murni ini berumur kurang lebih 24 tahun. Jadi beliau itu bekerja di salah satu rumah sakit di Labuhan. Jadi beliau itu kerja masuk shift pagi. Shift pagi aja shift pagi. Karena kinerjanya makin bagus, makin baik, makin hari makin bagus, dia dipindahkan jadi shift malam. Nah, di shift malam bersama temannya, yaitu nama rekannya kita sebut namanya itu Lili. Jadi Murni ini berteman sama Lili. Lili ini teman sekerjanya shift malam. 3 hari sebelum kejadian, memang Murni itu udah merasakan hal-hal aneh di tempat kerjanya itu. Tepatnya di rumah sakit Labuan itu. Murni itu sering dimimpikan hal-hal aneh seperti suara, tangisan, orang-orang minta tolong. Bahkan dia pernah melewati satu lorong. Itu rupanya rumah sakit itu, di bawahnya itu ada lorong bekas bangunan Belanda dan lorong itu dijadikan tempat kamar mayat di lorong itu. Jadi 3 hari sebelumnya Murni udah merasakan hal-hal janggal nih. Dan bukan hanya Murni, ternyata teman-teman yang lain juga merasakan seperti tadi. Seperti halnya Dokter Rina juga merasakan hal aneh di tempat itu dan security atau satpam keamanan yang berjaga malam yaitu namanya Hendrik juga merasakan hal-hal aneh di tempat dia bekerja. Tapi semua mereka itu mereka abaikan. Karena itu mungkin karena ini bangunan tua. Karena rumah sakit ini dibangun di zaman Belanda. Zaman Belanda itu sekitar tahun 1920-an. 1920-an dibangun rumah sakit tadi. Jadi wajarlah kalau ada hal-hal mistis, hal-hal gaib itu menurut mereka. Nah, hari-hari berikutnya seperti biasa dijalani Murni, tapi 1 hari sebelum kejadian itu Murni merasakan hal-hal yang janggal. Memang hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh salah satunya itu dia itu melihat ada orang teriak di dalam ruang mayat itu, ruang mayat atau ruang jenazah. Di ruang jenazah itu memang udah nggak ada lagi siapa-siapa. Artinya udah nggak pernah ada jenazah yang diletak di kamar mayat tadi. Artinya udah terkunci lah. Dulu singkat ceritanya itu kamar mayat memang mau ditutup atau disemen ditutup habis gitu kan. Supaya itu orang-orang itu nggak ada merasa terganggu atau masuk ke ruangan tadi. Karena di ruangan mayat itu kadang sering terdengar suara tangisan, kadang terdengar suara ketawa, kadang suara dengar orang minta tolong. Makanya itu di pihak rumah sakit itu untuk menutup kamar mayat tadinya. Nah, di hari kejadian itu Murni tau-taunya kerja sendiri karena temannya si Lili tadi itu menghubungi dia karena nggak bisa masuk. Ada keluarganya yang sedang sakit, jadi dia berizin nggak bisa masuk. Jadi si Murni itu kerja sendiri malam itu shift malam. Seperti biasa-biasa, seperti hal-hal biasanya. Karena di situ memang pasien hanya sedikit, hanya beberapa orang saja. Jadi Murni merasa itu tidak keberatan kerja selama sendiri saja. Nggak merasa keberatan. Seperti biasa dia mau kerja sendiri pun bisa. Karena nggak begitu banyak pasien. Jadi nggak gitu, terboler lah. Artinya bisa ditangani semua oleh Murni. Tapi tiba-tiba di hari itu sekitar pukul jam 12. Jam 12 itu rupanya Dokter Rina mendatangi dia bahwasan izin untuk istirahat. Istirahat karena kurang enak badan lagi, kurang enak badan. Karena nanti kalau ada apa-apa tinggal ngabari aja Dokter Rina tadi. Dokter Rina tidur pas tidur di dekat di ruang pasien ya, ruang pasien juga situ ya.
Jadi yang ada di perawat itu yang berjaga tinggal si Murni. Tiba-tiba Murni itu dapat telepon. Dari telepon rumah sakit itu diangkat sama Murni. Rupanya ada keluarga korban atau keluarga pasien, keluarga menghubungi dia bahwasannya mereka itu mau jenguk, mau lihat jenazah keluarga mereka. Si Murni dengan polosnya nggak menganggap itu satu keanehan. Ya udah, dia minta kunci itu kepada security. Pada waktu itu securitynya Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik itu memberilah kuncinya. Tapi Pak Hendrik udah memberitahu mana ada lagi mayat yang di bawah itu di kamar jenazah. Nggak ada. Karena udah berapa tahun, bahkan puluhan tahun udah nggak ada orang yang dimasukkan di kamar mayat itu, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tapi si Murni ini bersikeras bilang kepada Pak Hendrik bahwasannya ada keluarga pasien mau lihat mayat keluarganya. Jadi ya udah, Pak Hendrik dengan sukarela itu memberi kuncinya. Hingga akhirnya Murni masuk ke terowongan atau arah ke kamar mayat tadi itu. Tapi sebelumnya itu dia jumpa Pak Joko. Pak Joko ini termasuk cleaning service kebersihan, lagi nyapu-nyapu, lagi ngepel di atas itu kan, ngepel lewati Pak Joko kan gitu. Pak Joko juga mau kemana Neng? Gitu, bahwasannya mau ke kamar mayat, ada keluarga korban atau keluarga yang mau melihat jenazah keluarganya. Murni membuka kamar mayat tadi itu. Singkat ceritanya, tahu-tahunya nggak ada kabar. Udah 15 sampai 30 menit, Murni tidak kunjung juga keluar dari itu. Hingga akhirnya security tadi Pak Hendrik itu mengabari Pak Joko. Jadi mereka itu mengabari Pak Joko bahwasannya tidak ada kabar dari si Murni. Murni hilang begitu saja. Akhirnya Pak Hendrik, Pak Joko dan bahkan Bu Rina sebagai dokter itu, mereka itu sibuk mencari si Murni. Mereka ke bawah ke terowongan tadi itu, bangunan bekas Belanda yang di bawah rumah sakit, yang itu ada kamar jenazah. Di situ lihatnya mereka hanya nemui di situ kunci yang dipakai Murni tadi itu di luar. Jadi sehingga pada waktu mereka mau buka itu seperti dikunci dari dalam. Nah gitu, dipaksa dobrak oleh Pak Hendrik dan Pak Joko. Ternyata tidak ada apapun di dalam kamar mayat tadi. Nggak ada. Mereka nggak ngelihat Murni juga nggak melihat. Mereka nggak melihat Murni, bahkan aura di kamar mayat itu memang berbeda. Dingin sekali. Padahal nggak ada AC, tapi dingin luar biasa. Akhirnya mereka lihat CCTV. Ketika lihat CCTV, mereka lihat semuanya kejadian Murni masuk itu, naik Murni. Terakhir Murni itu sempat rupanya ngelihat ke arah CCTV, mau buka tadi, tahu-taunya ada bayangan hitam itu menghampiri dia. Ketika dia noleh, tahu tangan mensedekap dia, hilang begitu saja. Nah, itulah ceritanya. Jadi Murni itu tahu-taunya hilang begitu saja, sama dan di situ pada waktu sedekap tangan itu kamera CCTV nggak tahu kenapa bisa mati dengan sendirinya itu 15 menit. Berarti nggak tahu lah kejadian Murni itu kemana hilangnya, nggak tahu. Tahu-taunya raib, bahkan tidak diketahui di mana keberadaan Murni sampai sekarang ini. Tapi tahu nggak, ketika kejadian janggal itu, bahkan tim SAR datang, bahkan dari pihak kepolisian cari Murni di mana, itu tidak ditemukan sama sekali. Jejaknya itu menghilang. CCTV yang dilihatkan juga terputus. Artinya itu memang konsleting tahap dari mana nggak tahu. Hingga 15 menit ketika hilangnya ketika hilangnya Murni itu tidak ketahui. Nah, jadi sehingga tidak diketahui lah sampai saat ini Murni itu berada di mana. Tapi semenjak kejadian itu memang ditutup rapat, semuanya ditutup rapat. Itulah tiba-tiba nggak tahu kenapa Pak Hendrik itu menemui dokumen lama, dokumen di arsip itu menemukan lama. Dulu rupanya di tahun 1978 pernah terjadi kebakaran di rumah sakit itu. Jadi ada pasien itu memang nggak ada keluarganya, dia sakit tuh nggak ada yang jenguk, semua nggak ada, dia sendiri. Jadi rupanya pada waktu kebakaran, termasuk pasiennya juga ikut kebakaran, terbakar lah, nggak ada yang jenguk dia, jadi kayak sebatang kara lah, batang kara dibiarkan gitu aja.
Tapi ketika dia waktu kebakaran itu udah detik mau kematiannya, dia mengatakan kepada orang pihak rumah sakit bahwasannya di tahun 1978 itu bahwasannya saya nggak akan mau terus-terusan sendiri katanya. Nah, jadi di tahun 1978 kebakaran itu sehingga mayatnya itu karena nggak ada pihak keluarga dibiarkanlah hampir berlama-lama di kamar mayat tadi hingga habis itu dikebumikan dari pihak rumah sakit. Itu tahun 1978. Nah, kan di situ mereka udah mengetahui bahwasan kejadian-kejadian itu sehingga makanya mereka itu melarang kalau orang-orang itu masuk ke kamar mayat tadi atau mengontrol ke bawah itu karena nanti ditutup lah. Semenjak kejadian murni itulah barulah pihak rumah sakit itu menutup itu semua. Tapi larangannya aneh. Sekarang ini makin aneh. Anehnya tuh apa? Itu setiap ada orang mengatakan manggil Murni, Murni, dilarang lah manggil sebut nama Murni. Ketika dia sering menyebut nama Murni, pasti orang tadi dimimpikan, dimimpiin Murni, didatangi, minta minta dimandikan, minta untuk dicarikan mayatnya, semua gitu. Jadi mereka itu akhirnya berkomitmen di situ nggak boleh nyebut nama dia, bahkan apapun nggak boleh. Dokter Rina akhirnya resign dia. Karena apa? Dia mengalami kejadian-kejadian janggal. Terus dia melihat Rani di pojokan, melihat Murni di pojokan sana, melihat bayangan Murni, melihat sosok Murni. Itu resign jadinya dokter. Karena apa? Stres. Stres berkelanjutan sering menampak hal-hal seperti tadi. Sehingga dokter Rina resign dari rumah sakit tadi. Pak Hendrik dan Pak Joko juga sering mengalami hal kejadian aneh itu. Sampai sekarang ini sering mengalami kejadian itu. Hal-hal yang janggal seperti tadi ya, gangguan mistis, bahkan teriakan itu sering didengar oleh perawat-perawat rumah sakit itu, bahkan penjaga-penjaga malam security-nya itu sering mengalami kejadian-kejadian janggal di rumah sakit tadi itu. Nah, sering mengalami mereka itu dengar suara ketawa, dengar suara orang nangis, dengar suara orang teriak-teriak minta tolong dimandikan. Itu sering mereka mendengar di rumah sakit tadi itu. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan itu semua. Terbiasa. Akhirnya ditutup sementara di tahun 2005. Kejadian murni ini itu di kejadian 2003. Kejadian 2003. Dan akhirnya ditutup sementara rumah sakit itu di tahun 2005. 2005 rumah sakit itu ditutup. Jadi kejadian murni sampai saat ini belum diketahui hilangnya di mana. Tapi sebelum ditutup rumah sakit tadi, mereka udah sering mengalami kejadian-kejadian aneh, teriak-teriakan, bahkan orang-orang minta tolong di rumah sakit tadi itu. Nah, makanya sampai sekarang itu rumah sakit itu ditutup dan menurut ceritanya itu rumah sakit itu dibangun kembali dan kita nggak tahu. Karena ini privasi, ini menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Oke, sampai di sini dulu cerita Mas Damar. Saya akan ada pengalaman sedikit ya. Ini tadi berapa hari saya buat video kemarin. Kan saya buat video kan di luar nih, latar belakang luar nih, di luar rumah saya. Dan ini posisi saya buat video itu jam 1 malam ini, jam 1 malam dini hari. Jam 1 jam 2 malam. Kemarin saya waktu buat video juga mengalami hal-hal janggal ya di pada waktunya. Tiba-tiba kamera saya itu seperti buras. Buras ya. Seperti TV rusak itu gitu ya. Nah, ini juga saya mengalami hal yang sama. Tapi pada waktu saya buat video di dalam rumah, itu saya nggak mengalami video apa-apa. Nggak mengalami apa-apa. Tapi ini saya mengalami hal-hal janggal. Baru aja tadi. Saya terkejut tiba-tiba seperti itu. Nah, nggak tahu nih terekam entah nggak tadi. Pokoknya saya mengalami kejadian janggal. Berapa hari saya buat video di luar, saya mengalami hal janggal. Mungkin interaksi ya kalau saya menganggapnya sebagai hal-hal biasa aja, mungkin kameranya ya. Tapi tadi, kalau saya buat video di rumah, saya nggak mengalami hal-hal seperti tadi. Ya, luar biasa. Oke, bahas pada tadi pembahasan tadi bahwasannya hal-hal gaib itu berdampingan dengan kita. Yang percaya silakan percaya, tapi jangan jauh jadi pikiran. Jadi nggak beban kalian. Yang nggak percaya silakan, alhamdulillah nggak percaya. Tapi kalau nanti hal-hal yang janggal, ada apapun yang menimpa kalian, berpikir positif lah. Mungkin kalau bisa ilmiahkan aja. Jangan semuanya itu dikaitkan dengan gaib. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dalam lindungan Allah semuanya. Oke, salam Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.